Baik, pemirsa dan juga teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali dan kita masih berdiskusi tentang tema kita memaafkan. Dan saya akan kembali juga mempersilahkan kembali Mbak Novi untuk membacakan ayat suci Al-Quran untuk kita semua. Mbak Novi akan membacakan Surat Asy-Syura ayat 40 seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Dita tadi. Ya, pada intinya adalah orang yang mau memaafkan orang lain dan juga membalas rasa sakitnya itu dengan kebaikan, maka mereka itu akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu pahala dari Allah seperti itu. Baik, silakan Mbak Novi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajazā'u sayyi'atin sayyi'atun misluhā. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Innahu la yuhibbuz zalimin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul Azim. Baik, tadi yang sudah dibacakan Mbak Novi, saya hanya ingin menggarisbawahi saja bahwa pahala yang disebutkan bahwa siapa yang memaafkan akan mendapatkan pahala di sisi Allah itu tidak harus menunggu sampai di akhirat. Jadi itu bisa kita rasakan secara langsung di dunia ini. Sama ya, nanti siksa di neraka juga logikanya sama. Kalau kita berbuat yang tidak baik, bukan berarti dosanya nanti akan dibayar di akhirat. Itu nanti mungkin akan dipanggil kejaksaan juga, dipanggil KPK atau macam-macam. Jadi hukumannya kita akan merasakan di dunia dan juga di akhirat. Hati-hati, tetapi yang lain justru menyemangati. Kalau kita baik, kita gampang memaafkan, ya kita akan merasakan manfaatnya sesegera mungkin. Kemudian Mas dan Mbak serta pemirsa yang ada di rumah, ada satu hal dari memaafkan itu, kalau kita melihat dari sudut pandang orang yang kita jahati atau pernah kita berbuat tidak baik begitu ya. Kadang-kadang kita sudah menyembah-nyembah, kita sudah meminta maaf, tetapi kok tidak dimaafkan begitu. Nah, terkadang kita harus menggunakan sudut pandang bahwa selama kita tahu kita sudah menjadi orang yang lebih baik, tidak mengulangi, kita kan minta maafnya ke Allah Tuhan. Itu kan Tuhan semuanya, termasuk orang yang kita salahi. Kalaupun dia tidak memaafkan, ya kita minta maaf seperlunya, seoptimalnya, tetapi jangan sampai hanya berfokus pada permintaan maaf. Jadi melangkahlah lagi, oh tidak dimaafkan ya sudah, tetapi kita tahu persis kita tidak mengulangi. Saya nggak jahatin kamu lagi kok, saya sudah sangat menyesal, saya tidak ingin mengulangi. Ya sudah, kita cukupkan di sana, kita berbuat baik yang lebih banyak di tempat yang lain. Karena kadang-kadang beban untuk meminta maaf itu justru cukup menghalangi kita untuk berbuat baik lagi. Karena fokusnya jadi minta maaf, terus kemudian agak jahat, kok dia nggak mau memaafkan ya, pikiran jahatnya muncul lagi, suudzon lagi. Emang dia jahat sekali sih kok sampai dia nggak mau memaafkan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya atau menyampaikan opini? Iya, saya Pak. Mbak Badaria, silakan. Ya,
seperti dalam hadis ini kan disebutkan hadis Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 293, itu sayangilah makhluk maka Allah akan menyayangimu, dan ampunilah mereka maka Allah juga akan mengampunimu. Dan juga sudah disebutkan tadi bahwa kita memaafkan orang maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, seperti itu. Tapi terkadang tidak dipungkiri juga untuk memaafkan orang itu iya bisa, tapi untuk ikhlasnya itu loh Pak. Kadang agak susah, masih ada yang mengganjal, atau mungkin kita masih akan mengungkit, misal dia datang lagi pada kita mengungkit lagi masalah yang sudah lampau. Nah sebenarnya di sini saya ingin menanyakan bagaimana untuk memaafkan orang tapi dengan ikhlas, seperti itu. Terima kasih. Baik, Mbak Badaria, memaafkan itu memang apa ya, kalau secara lisan lebih gampang, tetapi hati ikhlas itu betul-betul ilmu yang apa ya, itu makomnya sangat tinggi, jadi tidak semua orang bisa langsung melakukannya dari awal. Tetapi ketika kita ingin memaafkan, kita maafkan saja dulu. Masalah kalau hati kita belum ikhlas, hati kita belum plong, melihat dia masih sebel, masih pengen ngelempar, itu hal yang sangat wajar sebenarnya sebagai manusia. Tetapi bukan berarti kita tidak memaafkan. Ada istilah forgiven but not forgotten itu ya. Dimaafkan tetapi tidak bisa lupa. Ya itu masih normal. Mungkin memang ya banyak hal yang membutuhkan waktu. Tetapi kita tahu persis ini sudah murni apa ya, hanya karena bekas lukanya masih ada. Permintaan maaf yang baik itu ada 3 hal. Jadi I'm sorry, itu jelas lisannya memang kalau bisa. Kemudian it was my fault, akui bahwa itu kesalahan kita. Dan ini yang terpenting, how do I make it right? Saya bisa apa ini supaya dapat memperbaiki kesalahan saya? Meminta maaf itu sulit. Ketika orang sudah mulai bisa minta maaf, kalau orang terbiasa minta maaf itu kan juga menyebalkan ya. Minta maaf tapi diulangi terus. Nah ini ya, permintaan maaf bukan seperti ini yang kita harapkan, bukan lisannya. Kemudian how do I make it right? Oh ya, jangan diulangi. Oh ya, katakan kalau kita lagi mengemis minta maaf itu ya, saya bisa apa nih supaya dapat ikhlasnya? Ya sudah, keliling lapangan 10 kali nanti saya ikhlas gitu misalnya. Kalau memang kita niat ya nggak apa-apa gitu, tapi setidaknya ada perbaikannya. Ya tidak seperti itu contohnya. Misalnya dulu salah apa, ya sudah jangan diulangi, terus nanti kita temenan lagi ya. Tetap ada tindakan proaktif bahwa saya ingin memperbaiki kesalahan saya. How do I make it right? Begitu ya. Kemudian ada yang bertanya selanjutnya, Mbak Asna Ristanti. Gini Mbak, dalam hadis riwayat Tabrani kan dijelaskan Rasulullah bersabda, maukah aku ceritakan kepadamu Allah meninggikan golongan Allah yang meninggikan derajatmu. Para sahabat pun menjawab tentu. Rasulullah bersabda, bersabarlah kepada orang yang membencimu dan maafkanlah kepada orang yang zalim, dan memberi maaf kepada yang memusuhimu, dan menghubungi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Gini Pak, tadi kan Bapak menjelaskan merasa rendah saat meminta maaf kepada orang lain. Itu kan padahal Allah mendidikan derajat kepada orang yang meminta maaf itu Pak. Bagaimana itu Pak? Terima kasih Mbak Asna. Justru itu malah saling berkaitan ya, ketika Allah mengatakan justru akan ditinggikan derajat. Tadi saya hanya memberikan gambaran bahwa umumnya kita justru merasa permintaan maaf itu seperti merendahkan diri sendiri, seperti nggak kelas, minta maaf itu kok memalukan begitu. Padahal meminta maaf itu justru kalau tidak kuat iman, tidak kuat kepercayaan diri itu akan sulit. Bahkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari Mbak, orang yang katakanlah luar biasa itu justru yang bahkan dia tidak salah pun dia akan minta maaf. Kira-kira begitu. Dan masih ada satu sesi terakhir. Kami akan kembali untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap jadi orang baik, jadi orang bersih di politik itu memungkinkan tidak sih Pak sebenarnya Pak? Mungkin saja bahwa di sana banyak resiko, iya. Bahwa kemudian orang di politik tidak bisa sempurna 100% seperti malaikat, iya. Tapi kalau orang baik hanya menjadi penonton, maka dia menjadi penggerutu-penggerutu. Maka kalau orang baik mau masuk, dia sedang menguji dirinya sendiri. Akankah yang ada di dalam hati dan pikirannya itu bisa dia laksanakan?
Jadi bukan politiknya yang kotor, politik selamanya adalah suci. Orang-orang baik harus ikut berpolitik agar politik itu berjalan dengan baik. Sebenarnya banyak hal di Republik ini di mana institusi-institusi demokrasi, baik itu pemerintah, legislatif ataupun yang lain, mereka ini melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan yang positif. Hanya seringkali ada problem itu soal komunikasi. Realitas di media itu seringkali juga berbeda dengan realitas yang sebenarnya. Ini yang masyarakat juga harus pahami. Ya, kadang bad news is good news ya Pak ya. Ya, betul.